Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dari persamaan eksponen bentuk keempat. Bentuk keempat itu yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oh, mohon maaf. Bentuk kelima ya ini ternyata. Penyelesaiannya itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Nah, untuk 2 langkah ini kita tidak membutuhkan syarat apapun. Jadi kamu bisa menggunakan tanpa ada syarat apa-apa, langsung nanti dia masuk ke himpunan penyelesaian apa aja yang dihasilkan dari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah membutuhkan yang namanya syarat. Syaratnya yaitu ketika X-nya nanti disubstitusikan ke Fx dan Gx, nilai dari Fx dan Gx harus positif. Lanjut, yang keempat yaitu Hx sama dengan negatif 1. Ada syaratnya juga ini, yaitu Fx dan Gx sama-sama ganjil atau Fx dan Gx sama-sama genap. Nah, langsung aja ya kita bahas di contoh soal. Misalnya saya punya masalah seperti ini, contoh soalnya. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan pangkat X tambah 5 sama dengan X kuadrat dikurangi 4x tambah 3 pangkat 3x kurangi 1. Langkah awal tentukan dahulu Fx, Gx, dan Hx. Hx itu adalah yang bertindak sebagai basis kalau di persamaan eksponen biasanya. Yang bawah ini ya, yaitu x kuadrat kurangi 4x tambah 3. Fx yaitu pangkat yang ada di ruas kiri. X tambah 5. Gx itu adalah pangkat yang ada di ruas kanan, yaitu 3x kurangi 1. Nah, tadi langkah penyelesaiannya udah saya tuliskan ya. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx berarti X ditambah 5 sama dengan 3x kurangi 1. Penyelesaiannya seperti persamaan aljabar pada umumnya, yang X jadikan 1x, yang tidak ada X-nya jadikan 1. Ini berarti X dikurangi 3x sama dengan negatif 1. Positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Negatif 2x sama dengan negatif 6. X berarti sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, yaitu 3. Oke, itu penyelesaian yang pertama. Ingat, kalau penyelesaian yang pertama, dia tidak butuh syarat apapun. Tanpa syarat. Jadi kita langsung lanjutkan ke penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya tadi adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 1. Ingat penyelesaian persamaan kuadrat, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Itu salah satu ruas harus disamadengankan 0, jadinya satunya kita pindah ruas.
X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. 1 pindah 2 jadi negatif 1. Ini sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 kurangi 1 jadinya tambah 2 sama dengan 0. Kalau difaktorkan secara langsung dikalikan 2 ditambah negatif 4 kan tidak ada. Jadinya kita menggunakan rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Min B berarti negatif dari negatif 4, berarti kan 4. Positif atau negatif, akar dari B-nya adalah negatif 4. Berarti ini negatif 4 dikuadratkan, kurangi 4 kali A-nya yaitu depan X kuadrat angka 1, C itu yang berdiri sendiri yaitu 2. Per 2A berarti per 2 kali 1. Sama dengan 4 plus minus akar dari min 4 kuadrat 16. 4 kali 1 kali 2, 8. Ini ada dikurangi 8 per 2 kali 1, 2. Sama dengan 4 plus minus akar 16 kurangi 8 kan akar 8. Per 2. Sama dengan 4 plus minus akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 per 2. 4 bagi 2 itu 2 plus minus 2 akar 2 bagi 2 akar 2. Berarti bisa dituliskan X1 sama dengan 2 tambah akar 2, X2 sama dengan 2 kurangi akar 2. Dibalik boleh X1 yang 2 kurangi akar 2, X2 yang 2 tambah akar 2. Jadi tidak masalah ya, walaupun misalnya mau kamu balik. Oke, saya lanjutkan yaitu ketika yang ketiga itu adalah HX sama dengan 0 gitu ya. Yang ketiga ini saya batasi dulu. Penyelesaian yang ketiga, HX sama dengan 0. HX sama dengan 0 berarti HX-nya tadi adalah X kuadrat kurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Difaktorkan secara langsung kalau dikalikan 3, dijumlahkan negatif 4. Oh iya, yaitu X. Ini tulis dulu X-nya, yaitu negatif 1 dan negatif 3. Berarti ini X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Ingat, penyelesaian yang ketiga ada syarat. Nah, sekarang kita masukkan syaratnya. Pertama, untuk X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke Fx dan Gx. Berarti ini F1. Fx tadi kan adalah X tambah 5. Berarti F1 sama dengan 1 ditambah 5. Substitusi itu kan artinya mengganti kan? Jadi X-nya diganti 1. Ini berarti sama dengan 6. Apakah dia positif? Oh iya, dia lebih dari 0. Berarti kasih keterangan. Lebih dari 0 itu kan artinya positif. Kemudian substitusikan juga ke G, karena kan yang diminta Fx dan Gx. Gx-nya 3X kurangi 1, berarti kalau gitu G1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 1. 3 kali 1, 3 kurangi 1, berarti ini 2. Dia juga positif. Karena F1 dan G1 positif, maka X sama dengan 1 dia memenuhi syarat. Jadi kalian lihat, oh ini F1-nya positif. Oh G1-nya positif, berarti 1 memenuhi syarat gitu ya. Lanjut, untuk X sama dengan 3, kan ada 2 ini tadi. Untuk X sama dengan 3. Sama, langkahnya F3. Berarti ini 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oh, dia positif. Kita cek G3 apakah positif.
3 kali 3 kurangi 1 sama dengan 9 kurangi 1, 8. Dia juga positif karena F3 dan G3 itu positif. Maka X sama dengan 3, dia memenuhi syarat. Nanti berarti X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yaitu langkah penyelesaian yang keempat. Yaitu yang keempat adalah HX sama dengan negatif 1. HX-nya X kuadrat kurangi 4X tambah 3 sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 pindah ruas jadi X kuadrat kurangi 4X tambah 3 tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat kurangi 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, kalau dikalikan 4, kalau dijumlahkan negatif 4. Oh, berarti negatif 2. Negatif 2 kurangi 2, negatif 4. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Ini kan kembar, berarti X-nya hanya ada 1, yaitu X sama dengan 2. Ingat, yang keempat juga punya syarat. Oke, kita cek ke syaratnya. F2. Berarti F2 jadinya 2 tambah 5. Tadi syaratnya kan sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sama dengan 7. 7 itu adalah bilangan ganjil. Kita cek ke G2. G2 sama dengan 3 kali 2 kurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Oh, ganjil juga ini. Berarti X sama dengan 2, karena itu juga memenuhi syarat. Karena ketika F2 dan G2, dia juga sama-sama ganjil. Jadi kalau misalnya di sini sama-sama genap, memenuhi syarat nggak? Iya. Jadi dua-duanya harus ganjil atau dua-duanya harus genap. Nah, sekarang menuliskan himpunan penyelesaian. Menuliskan himpunan penyelesaian itu dimulai dari bilangan yang terkecil dulu. Kita urutkan. Oh, tadi ada X sama dengan 3. Kemudian 2 tambah akar 2, 2 kurangi akar 2. Karena kan untuk penyelesaian pertama sama kedua tidak ada syarat, berarti masuk semua. Yang ketiga, oh memenuhi semua. Tadi kan sudah kita hitung ya. Keempat juga memenuhi, berarti yuk kita urutkan. Yang pertama berarti 2 kurangi akar 2. Kemudian yang lebih kecil lagi, oh ada 1. Habis 1 ada 2. Ini kan. Kemudian 3, kemudian 2 ditambah akar 2. Oke, sekian untuk penjelasan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.